Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Tepat pukul 6.10 menit sholat id dimulai 6.15, waktu kurang 5 menit. Monggo para jamaah yang masih dalam perjalanan, monggo langkahnya dipercepat karena kurang 5 menit lagi. Matur suwun. Semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tepat pukul 6.15 menit, monggo sholat id dimulai. As-sholatu jami'ah. Sebelum sholat kita mulai, sekedar mengingatkan, mungkin ada yang lupa. Kita sholat 2 rakaat dengan rakaat pertama
sebagaimana putusan dan fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak 7 kali takbir dan disunahkan mengangkat tangan. Dan di rakaat kedua kita 5 kali takbir selain takbir intiqal, dan disunahkan untuk mengangkat tangan. Soft diluruskan dan dirapatkan. Mati. Tes. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. والذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenggelamnya matahari kemarin sore, maka berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ialah bulan Ramadan. Di satu sisi kita bahagia, bergembira, lantas kebahagiaan dan kegembiraan itu kita ungkapkan dengan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Namun di sisi yang lain terbayang oleh kita sosok orang-orang yang pada bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya membersamai kita, berpuasa dengan kita, sholat tarawih bersama kita, berbuka sahur tadarus bersama kita. Tapi kemudian dalam momentum Idul Fitri ini mereka telah mendahului kita menghadap Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, selayaknya bahkan wajib bagi kita yang bisa hadir di dalam majlis Idul Fitri pada kesempatan ini untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah berkenan memberikan kepada kita karunia yang sungguh luar biasa. Umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, kesempatan kembali dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, siyam kita, tilawah kita, qiyam kita pada bulan Ramadan ini, dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ketika para sahabat sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang kepada kita, kepada kalian, rajulun min ahlil jannah, salah seorang pemuda, salah seorang lelaki, dia masih di dunia tapi sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu andai kata Rasulullah menyampaikan di hadapan kita, yang terbesit dalam benak kita ketika Rasul sudah menjamin orang itu masuk surga, pasti orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, berjihad bersama Rasulullah, mungkin seorang sahabat yang terkenal. Ternyata ma'asyiral muslimin, setelah Nabi mengatakan itu, ada seorang laki-laki Ansor yang tidak begitu populer, biasa-biasa saja. Bahkan tidak ada satu sahabat pun yang mengenali siapa laki-laki Ansor itu. Dia datang ke masjid, lalu wudu, lalu masih menetes airnya dari jenggotnya ini, lalu dia menenteng sandalnya dengan kaki kirinya. Orang yang sangat biasa. Tapi anehnya kenapa Nabi mengatakan rajulun min ahlil jannah, dia telah dijamin surga oleh Allah padahal dia belum mati. Di hari berikutnya, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk, Nabi kembali mengatakan perkataan yang sama. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah, wahai para sahabat, sebentar lagi akan datang kepada kita laki-laki yang sudah Allah jamin surga. Ternyata yang datang laki-laki Ansor yang kemarin, orangnya biasa, tidak begitu terkenal. Datang, ambil air wudhu, lalu sholat, lalu pergi seperti biasa. Di hari yang ketiga juga begitu. Nabi mengatakan akan datang kepada kalian laki-laki yang Allah jamin surga. Ternyata benar, yang datang laki-laki Ansor yang kemarin. Mendengar pernyataan ini, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran, Bapak Ibu. Sehebat apakah laki-laki Ansor itu? Amalan apakah yang dilakukan oleh laki-laki Ansor itu? Sampai Nabi itu sebanyak 3 kali menjamin dia masuk surga. Sekeren apa sih laki-laki Ansor itu? Amalan apa gerangan? Ibadah apa yang dia lakukan? Kok sampai 3 kali Nabi menjamin dia itu masuk surga? Lalu Abdullah bin Amr bin As mencari cara, kepo. Gimana caranya agar aku tahu amalan rahasia apa yang dilakukan laki-laki Ansor ini? Sampai dia, kita tidak ada yang dijamin sampai 3 kali. Kok laki-laki Ansor itu 3 kali dijamin oleh Rasulullah? Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki Ansor ini, wahai pemuda Ansor, saya sedang ada cekcok dengan orang tua saya, dan saya bersumpah untuk tidak masuk ke rumah selama 3 malam.
bolehkah laki-laki Ansor aku menginap di rumahmu? Oh monggo, silahkan menginap di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari pertama Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah laki-laki Ansor itu, dilihat kok biasa-biasa saja. Tidak ada ibadah yang istimewa yang dilakukan. Bahkan di sepertiga malam terakhir, Abdullah bin Amr bin As bangun untuk tahajud. Diintip di kamarnya, laki-laki Ansor itu masih tertidur. Sesekali terbangun lalu dia bertakbir, Allahu Akbar. Lalu tidur lagi. Sampai waktu subuh datang baru sholat subuh. Hari pertama gak ada yang spesial. Hari yang kedua semakin kepo ini Abdullah bin Amr bin As. Dilihat amalan apa yang dilakukan pemuda Ansor ini kok sampai dijamin surga oleh Allah. Rasulullah menjamin dia surga. Siang, pagi, malam dilihat tidak ada amalan yang istimewa. Ya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja. Bahkan di hari yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, di hari yang terakhir tidak menemukan amalan istimewa. Ibadah yang istimewa yang dilakukan laki-laki Ansor itu. Tapi kok kenapa Rasulullah menjamin bahkan sebanyak 3 kali dia dijamin menjadi penghuni surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini jujur, ma'asyiral muslimin. Wahai laki-laki Ansor, sebenarnya saya itu tidak ada apa-apa dengan bapak saya. Loh terus kenapa kok jenengan nginep di rumah saya 3 malam? Jujur laki-laki Ansor, saya itu penasaran. Saya itu kepo. Ketika kami duduk dengan Rasulullah, kok sampai sebanyak 3 kali wahai laki-laki Ansor, Rasulullah itu menunjukmu dan menjamin bahwa engkau menjadi ahli surga. Kira-kira amalan apa yang engkau lakukan wahai laki-laki Ansor? Laki-laki Ansor ini dengan polosnya dia mengatakan ma huwa illa ma ra'ait. Ya yang aku lakukan itu ya yang engkau lihat selama 3 malam 3 hari di rumahku itu wahai Abdullah. Ya itu yang aku amalkan. Yang engkau lihat itu yang aku amalkan. Ma huwa illa ma ra'ait. Abdullah gak percaya, masa gitu doang dijamin 3 kali lo masuk surga. Lalu kemudian laki-laki Ansor ini mengatakan satu ungkapan yang ternyata ini kuncinya ma'asyiral muslimin. Apa kata laki-laki Ansar? Ma huwa illa ma ra'aita ghaira annani la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Ini resepnya ternyata. Wahai Abdullah bin Amr bin As, yang aku lakukan secara zahir itu yang kau lihat di rumah. Tapi mungkin, kata laki-laki Ansor itu, saya itu punya prinsip. Jangan sampai jiwa ini, hati ini dikotori oleh kebencian dan dendam li ahadin minal muslimin kepada saudara-saudara aku, saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai menyimpan kebencian dan dendam apalagi kepada saudara kaum muslimin. Illa annani la ajidu fi nafsi ghillan. Saya enggak sempat, saya enggak sudi mengotori hati ini dengan kebencian dan dendam, apalagi itu kita lakukan kepada saudara kita kaum muslimin. Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kalau aku melihat saudaraku kaum muslimin, Allah berikan karunia kepadanya, sedikit pun aku tidak pernah memendam rasa dengki, iri, hasud kepadanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh ini rahasianya. Inilah amalan spesial yang mungkin kami para sahabat tidak bisa melakukan. Sehingga tidak salah kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebanyak 3 kali menjamin laki-laki Ansor ini menjadi penduduk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata salamatul qalbi, keselamatan hati, wasamahatul qalbi,
dada yang lapang, hati yang bersih. Ini menjadi kunci diterima amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam kita mengenal ada dua bentuk ibadah. Al-ibadah az-zahirah. Ibadah-ibadah zahir, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji umrah kita, ibadah zahir. Iya, tahajud kita, Senin Kamis kita, iya ibadah zahir. Tapi jangan lupa dalam Islam ada al-ibadah al-batinah. Ibadah yang bersifat batin itu bagaimana? Ikhtiar kita, upaya kita untuk senantiasa mensterilkan hati kita. Menjaga hati kita agar tidak termasuki kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Seperti kebencian, dendam, iri, dengki, hasut. Apalagi itu kita lakukan kepada saudara-saudara kita kaum muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak amalan zahir yang kita lakukan. Betapa banyak sholat yang kita lakukan. Berapa banyak sodakoh yang kita lakukan. Tapi itu kemudian menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dada dan hati kita masih memendam kebencian, dendam, hasad, iri, dengki kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Laki-laki Ansor ini ibadah zahirnya biasa saja. Tapi tazkiyatun nufus ini menjadi kunci, dia ditentukan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penduduk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya kemudian, kenapa sih kita itu kok kadang memendam kebencian, dendam, iri, dengki, hasud? Apa sih sebab kebencian itu? Sebab iri, dengki, hasud itu apa sih sebenarnya? Kalau kita renungkan, mungkin tidak kebencian dan kedengkian itu disebabkan karena urusan akhirat? Tidak ada. Ada orang benci lihat orang sholatnya rajin, tidak ada. Ada orang hasud kok jadi ahli ibadah, nggak ada. Justru iri kepada ahli ibadah itu bukan hasud tapi ghibthah. Jadi nggak ada kebencian itu, kedengkian itu disebabkan karena urusan akhirat, nggak ada. Terus apa sebabnya? Jawabannya adalah bahwa kebencian, kedengkian itu disebabkan karena urusan dunia. Gak jauh-jauh dari urusan dunia. Melihat saudaranya lebih sukses, dia tidak suka. Melihat saudaranya karirnya melejit, dia tidak suka, dia tidak senang. Hasad, iri, dengki. Faktornya apa? Dunia. Hatta ma'asyiral muslimin, kebencian, kedengkian itu tidak hanya dirasakan oleh kalangan awam, bisa jadi para ulama, para mubalik, para dai. Itu antara satu mubalik dengan mubalik yang lain bisa saling membenci, saling iri, bukan gara-gara urusan akhirat, tapi urusan dunia. Mungkin kalah viral, subscribernya kalah banyak, jamaahnya kalah banyak, menjadi membenci mubalik atau dai yang lain. Jadi ternyata urusan dunia inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa selama ini hati kita dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Maka Ramadan, ma'asyiral muslimin, mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita mengendalikan diri kita itu dari dunia. Ramadan itu mengajarkan kepada kita ojo kedonyan. Sebanyak apapun dunia yang ingin kita miliki, ingin kita raih, pada akhirnya yang kita nikmati hanya sedikit. Kita sadari atau tidak, coba kemarin puasa, ketika pagi, siang hari pas panas-panasnya atau sore hari pas lapar-laparnya, semua yang ada dalam benak kita adalah makanan yang nikmat-nikmat. Sore jalan ke pasar pengennya beli ini, gorengan ini, minuman dan seterusnya. Semuanya ingin kita beli.
Tapi ketika azan maghrib berkumandang, tenggorokan kita basah dengan segelas teh hangat dan 3 biji kurma. Tenggorokan kita basah dengan air mineral dan beberapa makanan ringan. Semua yang ada di benak kita tentang makanan yang nikmat-nikmat itu sudah tidak nikmat lagi. Fenomena ini mengajarkan kepada kita, itulah dunia. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, ketenaran yang semuanya ingin kita miliki, tapi hanya sedikit yang sebenarnya kita rasakan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid sudah menjelaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia, kenikmatan duniawi itu adalah permainan yang menipu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah Ramadan. Maka parameter keberhasilan ibadah siam kita di bulan Ramadan ini bisa kita lihat nanti, apakah kita mampu mengendalikan diri kita dari dunia ini. Mampu mengendalikan diri kita dari dunia yang bisa berpotensi apa? Mengotori hati kita dengan kebencian, dengan dendam, dengan hasad, iri, dengki dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, man kanati dunya hammuhu, man kanati dunya hammahu. Siapa saja seseorang yang menjadikan dunia yang fana ini sebagai orientasi utama dalam kehidupannya, apa kata Nabi? Farraqallahu alaihi amrah. Allah cerai beraikan urusannya. Orang itu kalau ke dunia tidak semakin bahagia, semakin sumpek. Karena itu kata Nabi, man kanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa saja yang menjadikan dunia yang sementara ini sebagai tujuan utama dalam setiap amalnya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama pasti akan dihantui dengan kefakiran. Pasti akan dihantui dengan kemiskinan. Gak akan tenang hidupnya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang telah Allah gariskan untuknya. Tapi ma'asyiral muslimin, kata Nabi, wa man kanatil akhirati niyatahu. Seseorang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dan orientasi dalam setiap urusannya, jama'allahu amrahu, Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fil qalbihi, Allah jadikan kekayaan itu meskipun tidak di tangannya, tapi Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dan puncak kehidupannya, dunia itu datang kepada dia dengan hina. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah Idul Fitri kita pada kesempatan kali ini, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mentadabburi pada kesempatan yang syahdu ini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang pentingnya menjaga qalbu kita. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halul abdi fil qabri ka halil qalbi fis sadri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pengen tahu nasib kita nanti di kuburan itu gimana, kita semua pasti mati. Kita bisa memprediksi nanti di kuburan itu gimana rasanya. Kata Ibnul Qayyim, halul abdi fil qabri kahalil qalbi fis sadri. Kondisi seorang hamba di kuburan nanti itu sama persis dengan kondisi hatinya yang ada dalam dadanya.
Jadi kalau kita ingin tahu gimana nanti di kuburan, lihat dada kita sekarang, lihat hati kita sekarang. Na'iman wa azaban, apakah nanti di kubur itu kita mendapatkan kenikmatan atau azab? Kita bisa melihat hati kita. Hati kita dipenuhi dengan kebencian atau dengan cinta kepada sesama muslim. Wasijnan wan tilaqan, apakah terpenjara, apakah bebas? Kata Ibnul Qayyim, fa idza aradta an ta'rifa halaka fi qabrika fanzur ila hali qalbika fi sadrik. Kalau engkau ingin mengetahui, memprediksi bagaimana kondisi kamu, kondisi kita semua di alam kubur nanti, lihat hati kita bagaimana. Beliau mengatakan, fa idza kana qalbuka mumtali'an basyashatan wa sakinatan wa taharah. Seseorang itu yang hatinya dipenuhi dengan cinta, dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan kesucian. Fahadha haluka fi qabrika biiznillah. Maka insya Allah itulah kondisi kita nanti di alam kubur. Walihada tajid sahibat ta'ati wa husnul khuluqi was samahah aktsarun nasi tuma'ninah. Kata Ibnul Qayyim, oleh karena itu engkau mendapati orang-orang yang penuh dengan ketaatan, pemilik akhlak yang mulia, sifat pemaaf, itu adalah orang-orang yang paling tentram hidupnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, khatib ingin mengajak kita bersama untuk mempertahankan kemenangan yang sudah kita capai selama Ramadan. Ibarat sebuah bangunan, ia bagaikan sebuah istana megah yang mengagumkan, maka janganlah diruntuhkan kembali. Ibarat tenunan, ia sudah menjadi pakaian yang sangat indah dipandang, maka janganlah diurai kembali benang yang sudah ditenun itu ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita. Akhirnya marilah kita sambut hari kemenangan ini sebagai sandaran untuk memulai kehidupan baru dengan hati dan semangat yang baru. Maafkanlah segala kesalahan, lupakanlah segala kekhilafan agar semua kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diizinkan kembali untuk menikmati indahnya Ramadan pada masa-masa yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Maka marilah sebagai penutup khutbah Idul Fitri ini, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Allah, seraya berdoa memohon kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ampunilah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunilah ibu kami yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah ibu kami yang tak pernah nyenyak tidurnya karena menidurkan kami ya Allah. Ampunilah ibu kami, sungguh mulia dirinya,
sudi mencuci dan membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah. Ampunilah ibu yang tidak pernah bosan untuk bersujud bersimpuh kepadamu untuk mendoakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah seorang laki-laki yang tidak pernah lelah berjuang untuk kami. Itulah ayah kami ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami la ilaha illallah. Manusia yang mengajarkan kami tentang kedekasan di dunia ini. Kami kenal peraturan dan jalan hidup ini ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami kenal Nabi-Mu utusan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah ayah yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjuang demi menafkahi kami. Ampunilah ayah yang air matanya hanya untuk diri-Mu ya Allah. Resah gelisah hanya diceritakan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Andai kata mereka berdua masih ada saat ini ya Allah, Engkau sehatkan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah dalam kebajikan dan keberkahan. Tambahkan kepadanya ketabahan, keimanan, ketakwaan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin ambil mereka berdua dari kami ya Allah, jangan Engkau sakiti mereka ya Allah. Janganlah sakaratul maut itu membebankan mereka ya Allah. Lembutkanlah urusan itu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, andai kata mereka telah pergi bertemu denganmu ya Allah, lapangkanlah kubur mereka. Pindahkanlah mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam syurga-Mu yang luasnya tidak terpatri, dan karuniakan kepada mereka nikmat abadi. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam cinta karena-Mu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah bimbingan-Mu untuk pemimpin-pemimpin negeri ini ya Allah, agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milik-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau pemberi kecukupan bagi kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah ya Allah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan ya Allah, yang meminta Engkau beri dan kabulkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami kami, istri kami yang kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami. Namun seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasa kami di bulan Ramadan ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Seandainya masih ada pada diri kami dosa yang belum Engkau ampuni ya Allah, atau dosa yang menyebabkan kami disiksa karenanya ya Allah, sehingga terbenamnya fajar malam ini atau sehingga berlalunya bulan ini, maka ampunilah semua wahai Zat yang paling pengasih dari semua yang mengasihi. Semoga perpisahan kami dengan bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya. Semoga kami dapat kembali bertemu dengan Ramadan yang mulia di tahun-tahun yang akan datang dalam penuh harap dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.